Ya, kita akan belajar. Modulnya sudah bawa? Oke, baik. Nanti dulu, Nak. Nanti dulu. Oke. Yang lain mana? Ya, baik. Dibuka halaman 485 reading. Dinda, Dinda, Dinda Hernanda, Anggun Salsabila ya. Modulnya ada nggak? Ya ampun, itu ada yang di atas motor. Itu maksudnya gimana itu? Gimana mau belajarnya? Ayo, OTW OTW dulu. Nanti kalau sudah sampai ya, baru main HP ya. Nanti daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hati-hati ya. Dengar itu siapa? Kartika Hagai ya? Hagai? Bisa dengar suara Miss nggak? Kok pada Iya nggak? Ibu, Miss. Bisa ya? Dengar ya? Oke, baik. Dengar. Ya, kalau dengar, sekarang kita lanjutkan dulu. Kita mulai dibuka halaman 485 Reading Comprehension. Miss akan memberikan beberapa catatan. Silakan kamu buka halaman 485 soal nomor berapa? Satu. Coba. Gimana yang paling sulit? Listening, reading, atau structure? Hmm? Kayaknya mudah semua ini kayaknya, ha? Pada jago semua ya. Yang ditanya ialah the main purpose of this passage is to. Hmm. Yang ditanya ialah the main purpose of this passage, ya kan? Ketika ditanya the main purpose, berarti jawabannya minta. Ayo, Alkesa, Ramadanti ya. Ramadanti, ya. Ketika yang ditanya the main purpose, berarti jawabannya minta apa, Alkesa? Ya Allah, sabar loh. Hmm, Berarti dia minta ide pokok. Paham ya? Dia minta ide pokok. Miss. Besok keluar lagi nggak ini dengan kalimat yang sama, the main purpose of this passage? Belum tentu keluar, ya. Ternyata yang keluar ada kata what is main idea. Nah, ini artinya sama. Atau the text tell us about. Kalian semester berapa sih sekarang? Ini ganjil apa Semester genap? Genap ya? genap nih. Oh, genap ya. Gitu. Enggak apa-apa, nak. Udah? Oke, baik. Coba kamu kerjakan dulu soal nomor satu, nanti kita jawab ya. Coba kerjakan dulu. Satu soal aja 1 menit ya. Oke, baik. Ambil ininya. Enggak usah.
Oke. Apa jawabannya, Stephanie? Diva? Diva yang mana jawabannya? Yang amis. Yang Teresita. Yang amis. Hmm? Azi? Asdi Sinya. Yang amis. Namanya Asdi bener. Iya, Miss. Nama saya asli, Miss. Asdi. Dela. Amis. Oh, semua mistanya ya dan semuanya salah semua ya. Terima kasih. Hah? Ketawa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gitu. Nah, pantas ya? Pantas. Hah? Ada nggak di sini yang tuvalnya di atas 400? Ada nggak? Ngaku. Kalau yang di bawah 400 nggak mistanya ya. Pasti semuanya di bawah kan? Coba ada nggak yang di atas 400? Ada ya. Di antara 400 ke 4,5. Lah di sini sih nggak apa-apa lah. Mau lihat TV ya? Oh, mau lihat TV. Ya, sebentar ya. Sebentar, Bang, sebentar. Ayo. Oke, langsung aja. Yang ditanya ialah the main purpose. Ketika the main purpose berarti diminta ialah ide pokok. Nah, ketika ide pokok yang diminta, sama dengan bahasa Indonesia. Berarti ide pokok itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Itu poinnya. Ya. Atau di kalimat terakhir, paragraf pertama. Nah, jadi jawabannya teks itu ada di paragraf pertama. Apapun nanti jumlah teks yang keluar, berapapun nanti jumlah banyak paragrafnya, kamu jangan bingung. So just focus on the first or the last sentence on the first paragraph. Bisa diikuti? Nah, kalimat pertama paragraf pertama dimulai dari kata to date. Canada has produced only one classic children's tale to rank, ya kan? Bla 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 bla, gitu kan? Nah, End of Green Gable. Ini namanya kalimat pertama paragraf pertama. Atau kalimat terakhir paragraf pertama dari kata there, see, one, two, school, letter, qualified to be a teacher. Nah ini the main point-nya. Ini intinya. Jadi tugas kamu gimana? Tugas kamu menerjemahkan. Tugas kamu mencari the pokoknya. Kalau disuruh terjemahkan belum tentu kamu bisa paham. Bener nggak? Miss saya nggak ngerti artinya, Miss. Saya nggak tahu artinya apa, Miss. Gimana mau cari ide pokoknya? Nah, kalau seperti itu memang kamu agak sulit mengikutinya. Tetapi ketika konsep ini kamu tahu bahwa ide pokok ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, aman hidup kamu. Mau besok paragrafnya yang keluar banyak banget, nggak usah kamu baca paragraf kedua, ketiga, keempat, kelima. Ketika yang ditanya ialah ide pokok, karena nyawanya teks itu pasti ada di paragraf pertama. Ada di mana kalimat pertama atau kalimat terakhir paragraf pertama. Itu yang kamu harus punya. Paham? Paham? Nggak ada yang jawab, sombong amat sih, nggak ada yang mau paham, Miss. jawab, nggak on webcam, nih, ya. Nah, jadi caranya gimana, Miss? Ya kan? Caranya adalah kamu cari kata yang sama. Kamu ngerjain reading pakai ilmu apa? Pakai ilmu kirologi? Kira-kira? Atau pakai feeling? Atau kamu pakai apa ya? Jadi banyak cara menanyakan, jadi banyak cara ketika kamu ingin menjawab soal. Apakah kamu menerjemahkan? Kayaknya nggak mungkin nih. Karena kalau yang menerjemahkan biasanya TOEFL-nya di atas 400. Tadi Miss tanya, TOEFL-nya nggak ada yang di atas 400 ya kan? Nah, berarti ngerjainnya pakai ilmu ilmu hitam, ya kan? Nah, ilmu feeling, ilmu kirologi kan seperti itu. Nah, ketika kamu sudah tahu konsep ide pokok, baru kamu pakai ilmu kirologi. Nah, sekarang kamu lihat jawaban A, B, C, D. Hmm. Nih, yang A. Sekarang kamu lihat, ada nggak kata-kata sama yang A di kalimat pertama, paragraf pertama? Kamu pakai ilmu cocoklogi. Gitu kan biasanya? Nah, ada nggak kata-kata yang sama di kalimat pertama, paragraf pertama? Coba. Di pilihan yang A.
Ayo, coba Miss tanya dengan Bella. Bella Anggra ini, ada nggak kata-kata yang sama di kalimat pertama, paragraf pertama? Ya, Miss. Hmm? Eh, itu yang di Montgomery's Anne of Green Gables. Oke, berarti ada kata Montgomery, gitu kan? Iya, Ada nggak Montgomery kalimat pertama? Ada. Ada nggak di kalimat terakhir? Nggak ada. Gitu ya? Oke, berarti jawaban yang A ini mungkin bisa benar. Karena ada kata apa? Ada kata Montgomery. Nah, sekarang pertanyaan Miss. Selain Montgomery di pilihan yang A, ada nggak Montgomery di pilihan yang lain? Ada. Ternyata di pilihan yang D. Coba perhatikan. Jangan di sini, G. Udah masuk, masuk situ, duduk situ. Masuk. Ya kan? Nah, ternyata ada di pilihan yang D juga Montgomery-nya. Begitu ya? Nah, setelah kita lihat lagi, lihat pilihan yang C. Di pilihan yang C ada kata introduction to Prince Edward Island, gitu kan? Nah, ada nggak Prince Edward Island di kalimat pertama, paragraf pertama? Prince Edward Island ada nggak? Ada nggak di kalimat terakhir paragraf pertama? Oke, nggak ada. Berarti jawaban yang C salah. Kalau kamu pilih C, ini jawabannya bunuh diri nih. Salah. Kenapa? Karena nggak ada di kalimat pertama, paragraf pertama, kata-kata yang sama. Paham? Sekarang kita lihat yang B. Pilihan yang B ada nggak kata-kata yang sama di kalimat pertama, paragraf pertama? Ada nggak? Ayo, Bella, jawab Bella. oh, oh. Di paragraf pertama sih gitu aja. Nggak ada, Miss. Ada children's-nya aja sama. Iya, ada kata Canada sama children. Nah, inilah main poinnya. Berarti kemungkinan untuk soal nomor satu jawabannya kalau nggak A, B, dan D. Paham nggak? Bisa diikuti nggak? Ini untuk simpelnya, ini untuk sederhananya. Terus gimana Miss caranya? Nah, sekarang Miss tanya. Bella, kamu pilih apa yang A? Saya pilih yang A, Miss. Oh, pilih A. Kenapa pilih A? Nggak tahu sih, Miss. Feeling aja. Feeling. Berarti kan dia pakai ilmu kebatinan ya kan? Dia main-main feeling. Nah, kalau Teresita, Teresita. Pakai ilmu apa Teresita? Kalau Miss pakai ilmu feeling. Ayo, pakai ilmu apa? Ilmu feeling aja, Miss. Menerjemahkan nggak? Enggak. Kamu tahu artinya enggak? Nah, kalau seperti ini gimana Miss caranya? Mau nerjemahin nggak bisa, ya kan? Nah, terus gimana Miss? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak gimana caranya? Coba. Ada yang mau ngasih ide? Nyerah, nyerah? Oke, kalau gitu Miss kasih tahu rahasianya ya. Asdi, Asdi tahu nggak caranya gimana? Nggak tahu, Nembaknya. Miss. Ilmu Nggak saya tahu. belum nyampe, Miss. Apa jawabannya belum nyampe? Ilmu saya belum nyampe, Miss. Ya jelas lah, ini ilmu Miss ya kan. Nah, kamu ilmu hitam ya kan. Nah, coba nih, coba. Miss kasih tahu bocorannya. Jawaban reading itu systematically. Maksudnya Miss berurutan. Jadi nggak mungkin soal nomor satu jawabannya ada di paragraf ketiga. Gitu Asdi. Nggak mungkin soal nomor satu jawabannya ada di paragraf kedua. Nggak mungkin. Pasti jawabannya ada di paragraf pertama. Nah, sekarang Asdi. Soal nomor dua menyuruh kamu baca baris ke? Ketiga. Ayo. Hah? Ketiga, Miss. Ketiga. Soal nomor 2 kan, Miss? Iya. Iya, Miss. Ke line Oke. 3.
Baris ketiga, Miss. Pintar. Berarti logikanya, kalau kata Miss jawaban reading systematically, nomor 2 menyuruh kamu baca baris ketiga, ini adalah kata kunci bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau orang yang nggak beriman, nggak beramal soleh, ada kata kunci inline three, dia nggak bisa ngambil poin, gitu ya. Nah, karena ini sudah kursus si Asdi, berarti kata Miss tadi jawaban reading apa? Systematically, gitu kan? Nah, berarti jawaban soal nomor 1 ada di baris? Baris Ada di 3, baris? Berapa Asdi? baris 3, Miss. Ih, kan kalau baris 3 untuk soal nomor 2, berarti jawaban soal nomor 1 ada di baris? Pertama. Ih, gitu dong. Kalau orang-orang beriman tuh begitu mikirnya. Ada di baris pertama atau baris kedua. Kan gitu logikanya. Nah, sekarang mana duluan yang muncul? Antara Montgomery dengan Kena dan Children. Mana duluan yang muncul? Ada mana yang ada di baris pertama? Yang A atau yang B atau yang D? Montgomery atau Kena dia Children? Hmm? Karena ada Children kan? Iya, Miss. Iya, jadi jawabannya yang mana? Yes, jadi jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Selamat ya, nggak ada yang milih B ya. Nah, milihnya A semua. Seperti itu. Ini cara Reman ngerjain tupel kayak gitu ketika yang ditanya ialah ide pokok. Lo bis kok kayak gitu? Nggak terima, pasti nggak terima ya kan? Hmm? Ada yang nggak terima? Ada yang tuvelnya di atas 400? Shirley, tuvelnya berapa Shirley? Di bawah 400, Miss. Nah, sekarang Miss kok kayak gitu Miss caranya? Nah, begini, ketika kamu lihat, ketika kamu amati, yang menjadi poinnya di sini adalah children's. Children's dalam teks diikuti dengan kata tell, sedangkan children dalam optionnya diikuti dengan kata literature. Nah, berarti ini adalah kata kunci. Itu yang pertama dari segi vocabulary. Jadi kalau nanti ada yang nanya, tell have similar meaning with, tembak aja literature. Literature have places in meaning too, tembak aja tell, karena pasti artinya sama. Itu yang pertama. Verda, tel artinya apa sih Verda? Kalau kata Miss sama dengan literatur, berarti literatur artinya? Literatur artinya? Bacaan. Berarti tel artinya? Bacaan itu artinya sama. Kemudian yang kedua, kita lihat lagi. Di pilihan yang B itu ada kata kontras. Oh, berarti kita harus bisa menerjemahkan kalimat pertama paragraf pertama. Kontras apa sih artinya? Kontras artinya membandingkan atau membedakan. Benar nggak kalimat pertama paragraf pertama? Ada kata membedakannya. Nah, berarti kita terjemahkan dulu. To date, saat ini Kanada telah menghasilkan hanya satu bacaan anak-anak klasik Tureng yang seperingkat dengan, bisa diperhatikan modulnya, Alice Adventure Wonderland and the Works of Mark Twain, yakni Lucy Maud Montgomery's Anne of Green Gables. Nah, itu arti kalimat pertama paragraf pertama. Kontras nggak dia? Compare nggak dia? Compare. Karena ada kata apa? Ada kata curang. Nah, ini poinnya. Apa yang dibandingkan? Bacaan anak-anak antara Alice and the Works of Mark Twain. Nah, kalau tadi cara menerjemahkannya seperti Miss, berarti kamu harus tahu kata per kata. Nggak boleh nggak ada yang nggak tahu. Paham ya? Kalau misalnya kita ada kata yang kamu nggak tahu, tahu lagi, nggak tahu, tahu lagi, how you can get the point of the sentence? Gimana kita bisa menerjemahkan dengan kosakata yang sangat terbatas, ya? Jadi poinnya di sini adalah ketika kamu memang belum bisa menerjemahkan, kamu cari kata kuncinya saja. Oh, berarti keywordnya ada Kanada sama children. Dan keyword itu biasanya ada di kelas kata yang bersifat general. Maksudnya Miss General, semua orang tahu artinya tanpa buka kamus. Bisa diikuti. Miss, kenapa nggak Montgomery, Miss? Kan Montgomery ada dalam teksnya. Ya, kalau Miss tanya, who is Montgomery? Siapa yang tahu Montgomery? Nama apa sih Sarah Montgomery itu?
Mungkin nama kota, Miss. Nah, kan? Karena tadi ada Kanada nama negara, berarti Montgomery nama kota gitu ya. Nah, ini kan namanya ngaco ya, mentang-mentang udah malam ngaco. Nih. Miss kok kayak gitu? Wajar, nggak tahu. Tapi kalau Miss tanya, Kanada nama apa coba? Kalau Kanada nama apa? Negara, Miss. Nah, pintar. Kok kamu tahu Kanada nama negara? Kak, nggak tahu Montgomery nama apa? Nah, ini bedanya. Yang namanya Kanada is the general information. Montgomery specific information. Kalau Kanada kamu nggak usah baca teks, kamu tahu it's the name of the country. Bener nggak? Tapi kalau Montgomery ini namanya specific information. You understand he is the name of what? You understand it is the name of the something, nama sesuatu. You must read the text. Kamu baca teksnya. Kemudian kamu understand about the meaning of the text. Baru kamu can get the point of the word-nya. Nah, biasanya kata kunci untuk ide pokok itu ada di kelas kata yang bersifat general. Paham? Bisa diikuti. Maka jawabannya adalah yang B. Contrast Canadian children literature with that of other countries. Gimana? Bisa? Paham? Oke. Nah, sekarang masih dengan ide pokok. Jadi gini, Miss sudah memberikan ini belum sih? Cara menanyakan ide pokok? Nah, ini. Jadi cara menanyakan ide pokok besok nggak hanya sebatas dengan kata the main purpose of this passage, tapi juga bisa what is the main idea. Tapi juga bisa the text tell us about. Atau the passage probably concern ini juga bisa. Ya, concern. Atau yang ditanya which one is the best. Ini siapa lo yang nyoret-nyoret papan tulis miss ini, ha? Berani-beraninya, ha? The passage. Nah, yang Miss catatkan di sini adalah cara menanyakan ide pokok. Jadi ide pokok nggak hanya terpaku pada kata what is the main idea, the main purpose of this passage. Jangan taunya cuma itu doang ya. Oke, paham? Atau nanti the paragraph most probably discusses. Nah, atau why does the author river atau right ini juga ide pokok. Paham ya? Nah, jadi banyak cara menaikkan ide pokok. Nah, sekarang dibuka halaman 487 masih dengan the main idea of the text. Coba dibaca soal nomor 12. Kamu kerjakan soal nomor 12. Yang ditanya apa sih dengan nomor 12 ya? Untuk soal ini kesempatan menjawab Miss Pa kasih ke Risa Trividia. Mana Risa? Iya, Miss. Oke, baik. Silakan kamu kerjakan soal nomor 12 ya. Time is yours.
Oke, baik. Mana jawabannya kok diam-diam aja? Awas ya tidur ya, ha? Coba-coba. Miss tadi nyuruh siapa ya? Nggak ada yang Risa, ngaku. Miss. Nggak ada yang ngaku. Miss suruh nyuruh Risa, siapa? Miss. Oh, Risa. Oke, Risa. Ayo, Risa. Kamu menyerahkan diri ya, Risa ya. Sep- Jawabannya A sepertinya, Miss. Kenapa? Di nomor 12 itu menanyakan gagasan utama ya, Miss. Oke, good. Setelah itu di paragraf pertama itu eh, sepertinya maknanya hewan tertentu yang memiliki intuitif pada Ih, melakukan keren. trik seperti Berarti Risa kuanti sudah bisa menerjemahkan ya, Risa ya. baru per kata-kata saja sih, Miss. Iya. Tutormu pasti di atas 400 ya. Tidak, Miss. Iya tah. Oke, ya coba. Jawaban siapa tadi Risa adalah yang D. Apa A? Yang A, Miss. Ada kata apa Risa? Ada kata yang di A itu to perform tricks involving numbers itu mungkin berhubungan sama yang gagasan utama di paragraf pertama yang arrangement of quantities. Oke. Tadi, kalau Miss ngajarin yang tadi teksnya, ada kata Canadian children, gitu ya. Kemudian keywordnya selain Canadian children ada kata tell sama literatur. Nah, kalau untuk soal ini, teks ini, ada kata yang sama nggak
dengan pilihan yang A. Yuk kita cari sama-sama. Ada kata apa di pilihan A? Aduh, mohon maaf ya. Miss kalau di rumah ini nggak konsen. Kalian enak sekali ya kebagian Zoom ya. Tengah malam, Zoom. Nih, kita lihat yang A. Yang A ada kata apa, Risa? Mungkin ada kata numbers, Miss. Numbers. Sekarang Miss tanya, numbers ada nggak di kalimat pertama, paragraf pertama? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nah, berarti jawaban yang A ada kata number. Salah, mohon maaf ya. Nah, kalimat pertama paragraf pertama itu ada kata apa sih? Miss tulis di sini. Certain animals aware. Apa? Certain animal are aware ya? Apa dong? Baca dong. Certain animal have intuitive awareness of quantities. Gitu ya. Nah, ada nggak numbernya? Nggak ada. Hewan tertentu memiliki naluri kesadaran akan jumlah titik. Berarti jawaban yang A salah. Lihat yang B. Ayo Risa, ada kata yang sama nggak di B? Ya. Yang B ada nggak kata-kata yang sama di kalimat pertama, paragraf pertama? Tidak, Miss. Nggak ada. Yang C? Ada nggak yang C? Nggak ada. Jawabannya adalah yang D. Yang D, Miss. Kenapa yang D? Ada kata animals, ada kata awareness, gitu kan? Ada kata quantity. Jadi jawaban yang mana? Jawabannya adalah yang dodol. Bisa? Kalau disuruh terjemahkan, bisa nggak? Belum tentu. Tapi karena ada keyword ini, kamu bener dulu gitu. Jadi maksudnya segini loh. Ketika kamu ingin mencari the main idea of the text, nggak perlu kamu understanding about the meaning of the text ya, secara simpelnya. Tetapi kamu cari outline-nya, di mana the main idea of the text, ada di mana the first sentence or the last sentence on the first paragraph. Nah, kata kuncinya, ide pokok itu pasti ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Nanti apapun jenis soalnya jarang ada di kalimat terakhir paragraf pertama. Kenapa? Kamu intip deh. Soal nomor 13, coba dibuka ininya, halaman berikutnya. Soal nomor 13 menyuruh kamu baca baris keberapa? Ketiga kan? Nah, berarti soal nomor 1 ada di atasnya kan? Nah, itu. Nah, dari segi meaning juga itu artinya benar kok. Hewan tertentu memiliki naluri kesadaran akan jumlah. Nah, sedangkan pilihan dodolnya, meskipun beberapa hewan mungkin sadar akan jumlah, mereka sebenarnya tidak bisa menghitung. Nah, itulah rootnya, itulah the main idea of the text. Tagline daripada teks ini tuh ada di situ, di kalimat pertama, paragraf pertama yang berhubungan related to the option yang dipaham. Bisa?
Jadi nggak perlu kamu terjemahkan teksnya baru kamu answer the question of number one. No. Yang namanya reading comprehension by answering the question you will get the information from the text itu nyawanya. Paham ya? Oke, satu kali lagi coba. Miss agak cepet-cepet, kecepetan nggak Miss ngomongnya? Enggak kan? Bisa diterima? Bisa kan? Nggak Bisa, ada yang Miss. jawab, sombong semua. Awas ya, pokoknya Miss ngoceh, kalian tidur awas ya, dengar? Hah? Oke, baik. Sekarang Miss minta dibuka halaman 490 nomor 24. Oke. Oke, jawabannya yang mana? Soal nomor 24? Ya Allah sedihnya, nak ganteng. Sekarang giliran Sylvia Lesmana. Mana yang namanya Sylvia? Sylvia, coba mana Sylvia? Iya, Miss. Coba baca dulu Sylvia, nomor 24. Bisa nggak kamu, ha? Oh, bentar, Miss. Saya lagi di luar. Terus ini jaringannya jelek. Kamu malam-malam di luar ngapain, ha? Hah? Lagi makan, Bu. Ini udah setengah 9 anak gadis keluyuran ya, ha? Pulang. Iya, Bu. Sorry, Miss. Ya, ya nggak boleh malam-malam ya. Nanti ada begal, dengar? Siap, Miss. Tadi habis ada kegiatan soalnya, Miss. Maaf ya, Miss. Iya, boleh, tapi jangan malam-malam. Ini udah mau jam 9 malam ya, ha? Dengar? Siap, Miss. Habis dapat nasi Maaf ya, kuning Miss. pulang ya, nggak usah makan di sana, dibungkus. Heran Siap. deh ya, anak gadis kelayapan, ha? Coba Miss tanya lagi nih ya, yang ada di bulan, ha? Teresita Angela, kamu ada di bulan, ha? Udah tidur belum, ha? Ya, Miss. Iya, nggak ngantuk kan Teresita? Enggak, Miss. Ya udah coba dibaca soalnya Teresita. Jam 8 malam baru bangun. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, Nah, tunggu. nah.
Itu ada apa itu? Itu Siang-siang. ada apa? Siapa itu percakapan siapa dengan abang nasi goreng apa dengan abang apa itu? Hah? Heran deh ya. Anak gadis itu di kamar, udah malam. Nggak usah dengan abang nasi goreng, abang tekwan. Heran deh, Misma. Ya, bagus-bagus belajar kayak Miss ini Iya, Zoom ya Miss. Maaf, tukang kan. nasi goreng itu di Miss ngobrol. Masih dengan tukang nasi goreng, ha? Si ini pas itu. Siapa tadi itu? Sylvia kan? Hah? Iya, Miss. Maaf ya, Miss. Iya, kamu udah ya nggak usah ngobrol sama tukang nasi goreng. Jual mahal ya, langsung dibungkus pulang. Heran deh ya. Tadi siapa yang disuruh? Teresita. Mana Teresita yang ada di bulan? Dia sudah tertidur. Halo, Coba Miss. dijawab Teresita soal nomor 24. 24 saya jawabnya yang B, Miss. Kenapa? Karena kalau berdasarkan dari kalimat Mas, Jawabannya yang mana, Dadal? jawabannya yang antara B sama C sebenarnya, Miss. Yang C Dua aja lah, Miss. jawabannya. Oke, oke. Kenapa? Yang C Kenapa? aja. Karena bingung, Miss. Kalau yang di C itu kan, Pegangan Teresita kalau bingung. Ada kata apa? kalau di C itu ada Bessemer's process. Bessemer process. Kalau Dua, yang Dede? Dede? tidak industri, Kemana? Kok ini industri. Miss kayak gini? Ada apa? Ini siapa yang udah berani sabotase, ha? Dengan share screen Miss ini. Bessemer process sama? Bessemer process aja kalau di C, Miss. Oh gitu. Making steel. Nah, Miss ada kalimat pertamanya ada Winda Nur Alawiyah ini keluar masuk heran deh Miss Maya. Bessemer process di pilihan C ada di benar. Making steel juga ada. Miss pilih yang mana? Berarti unit another keyword. Kamu perlu kata kunci lain selain daripada Bessemer process ataupun making steel. Pas dilihat, ternyata ada kata apa? Coba perhatikan pelan-pelan Teresita. Ternyata di sana ada kata impact. Impact artinya sama dengan effect. Jadi yang mana jawabannya adalah yang dodol. Paham? Bisa? Oke, ya, Miss. Gitu ya? Oke. Kalau disuruh terjemahkan bisa nggak? Belum tentu. Tapi at least benar dulu untuk ditanya ide pokoknya. Paham? Bisa? Stephanie, Verda, Kartika, Justina, Elvil, Elia bisa? Bisa Bisa, nggak? Nggak ada Miss. yang jawab. Hah? Bisa, Miss. Nah gitu dong ya. Ada pertanyaan nggak untuk ide pokok? Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang dibuka halaman 485. Langsung aja Miss bahas ya soal nomor 2. Nah, kerjakan dulu halaman 485 soal nomor 2. Coba kerjakan dulu 1 menit. Aduh, dari sekarang. Pak, Bang? Oh, ada udah mau tidur belum lah? Sini kalau udah mau tidur. Caca udah tidur nih. Hmm. Ada sini kalau mau tidur, Dek. Gau. Si kebas, aplikasi si kebas, ngajuinnya. Tapi kan belum buka. Biasanya jadwalnya itu pas pembayaran loh, Beb. Ini kan masih ngurusnya maba-maba. Nanti ini kan undangan. Nanti yang jalur tes segala gitu. Nanti baru yang semester lama. Pembayaran semester lama dan banding UKT sama bebas UKT.
Oke, nomor berapa tadi yang disuruh? 2 ya? Oke, siapa gilirannya? Miss minta Verda deh. Verda udah belum Verda? Verda, Kalau saya yang demis, kenapa? karena saya tesnya itu Canadian Children Classic. Oke, baik. Apa sih yang ditanya dengan apa sih artinya reverse to? Reverse to artinya mengacu pada, menunjuk pada, menggantikan kata. Yang biasanya diacu dan ditunjuk adalah kata tunjuk atau kata ganti. Nah, dalam soal ini ada kata ganti it. It lagi. Apa namanya this? Mohon maaf ya, Miss ada agak ngantuk. Nih. This sama that. This sama that to be-nya apa? Singular. Kalau to be-nya plural, dia berubah menjadi this sama those. Nah, kalau ini yang keluar berarti dilihat ialah objek kalimat sebelumnya. Objek kalimat sebelumnya. Paham? Tapi kalau nanti yang ditanya ialah it ini artinya sama dengan they, sama dengan we, sama dengan she, ya kan? Berarti subjek kalimat sebelumnya. Hmm. Nih, kalimat pertama paragraf pertama masih ada di dalam ini Miss, share screen Miss dari kata today. Today Canada has produced gitu kan? Nah, subjeknya apa? Canada. Verbnya apa? Has produced. SPOK. Objeknya apa? Only one classic children's tale. Maka ketika ini ditanya this reverse to, jawabannya adalah yang objek. Apa objeknya? A Canadian children classic yang dibenar sekali. Paham? Paham nggak Miss Nyerocos ini, ha? Tapi kalau nanti soal yang ditanya ialah it reverse to, berarti mengacu kepada subjek. Apa subjeknya Verda? Subjek kalimat pertama paragraf pertamanya katanya apa tadi? Kanada. Maka jawabannya adalah yang Kanada subjeknya. Paham? Oke, good 500 ya. Pokoknya harus 500. Kalau yang ditanya ide pokok dengan reverse to. Bisa? Bisa nggak 500 Alkesa? Insya Allah, Miss, bisa. Azdizianya 500 bisa nggak? Insya Allah Miss dengan ilmu hidung saya Miss. Kayaknya nggak mungkin Miss yang nggak percaya kayaknya. Miss nggak yakin ya kan? Nggak mungkin Asdi. Ya Allah Miss kata Asdi. Oke baik ya. Oke berikutnya nomor 3. Miss minta Kartika Hagai. Kamu masih OTW atau sudah at your home? Udah nyampe, Miss. Nah, nggak usah keluar-keluar ya, anak gadis malam keluyuran mau kena omel sama Miss ya. Oke, siap, Miss. Oke, dibaca soal nomor 3. Oke, Kartika baca, Miss suruh baca diem. Ngajak ribut ya, Kita Coba baca, kira baca sendiri. Sorry, baca. Miss. Iya, kamu itu baca sendiri, Miss itu taunya dari mana? Emang Miss bisa ilmu kebatinan? Oke, Miss. Baca yang kuat, emosi, Miss. Kayaknya semakin malam semakin emosi, ya kan?
Suruh baca, baca sendiri, ya kan? Nah, ini ya. Coba yang kuat bacanya sampai tetangga dengar. Coba, coba. Okay. According to the passage, Montgomery was raised primarily Mm-mm. yang A in a Mm-mm. orphanage, yang B by her grandparents, C by her mother, D by her father. Ya. Oke, baik. Jawabanmu apa? By her? By her mother, yang C. Inilah ngajak ribut, ha? Kamu baca nggak itu ibunya dalam teks itu? Kenapa, ha? Belum baca, bentar Miss. Nah, Tadi aku inilah, ha? Keluyuran malam-malam, ha? Nggak dibaca teksnya. Di situ ada kata, her mother was died after her birth. Kemana ibunya? Died, ya kan? Nah, where is her father? Her father want to Saskatchewan to assume a business position. So she was raised by her grandparents. Jawabannya yang mana? Oke, so raised artinya sama dengan dibesarkan oleh, diasuh oleh, tinggal dengan kakek neneknya. Jawabannya adalah yang B. Paham? Bisa? paham Miss. Oke, ada di siapa namanya tadi? Kartika bingungnya di mana? Di yang ini pengertian dari raised primarily. Gak usah bingung. Kamu carinya gini, jawaban reading nomor 3 itu berarti setelah baris ketiga. Sebaris ketiga, ternyata di sana ada kata ibunya was died, ya kan? Nah, jadi dia itu masih ada di paragraf pertama. Jadi raised artinya sama dengan dibesarkan oleh atau diasuh oleh. Maka jawabannya adalah yang oke, baik. B. Yes. Next berikutnya nomor 4. Oke, ada kata apa? Ayo, Sarah Handayani nomor 4. Baca Sarah. Approximately when did... Bentar, Miss. Mati. Iya, nggak apa-apa sini, Nak. Iya, sini saya. Tadi cowok. Di mana
Oke, jawabannya yang mana? Tadi Miss suruh siapa ya? Verda. Bukan Verda. Sarah. B, Miss. Yang mana? Yang B. Kenapa B? Karena di situ eh Ya, sayang. Apa, Dek? Iya, guling. Ada kata di apa? situ Hah? menulis bukunya Mm-mm. dari Kapan? tahun 1908 sampai Mm-mm. 1911. Ada kata? The first was published in 1908 and in the next 3 years, she wrote the two sequel. 3 tahun ke depan dia berarti 1911. Maka jawabannya adalah yang B. Ya, oke baik. Next, berikutnya. Number 5. Emang kayak gitu ya? Berarti mesti dicuci itu asik ini. Rayonnya isi. Rayon. Nah, yang ditanya apa? Ya, sama Allah minta ini ya. Jadi mau apa? Ya, asik. Tunggu lagi dihidupin nasinya. Elderly. Ayo, siapa yang bisa elderly? Alkesa. Mana Alkesa? Hadir, Elderly. Miss. Mm-mm. Elderly in line. Jawabannya Mm-mm. yang B ya, Miss. Ganti lagi lah. Hah? Apa jawabannya? Yang bebek bukan, Miss. Apa itu bebek? Old. Oh, Setiap kata yang diakhiri dengan ly namanya adverb. Yang namanya adverb itu adalah kata keterangan. Nah, jadi ada kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, dan kata keterangan cara. Ini namanya adverb of manners, keterangan cara. Yang namanya adverb itu terbentuk dari adjektif. Kata sifat diberi akhiran ly, maka dia berubah menjadi adverb. Nih. Selain akhirannya ly, ternyata ada akhiran ir nih. Big jadi bigger, small jadi smaller, tall jadi taller. Nah, kata sifat juga bisa diberi akhiran ir. Maknanya compare, perbandingan komparatif. Big jadi bigger, small jadi smaller, lebih dari ya kan? Nah, ada nggak kata dasarnya eld? Nggak ada, dia berubah menjadi old. Maka jawabannya adalah yang B. Paham? Oke. Next, berikutnya number 6. Ayo, number 6. Sylvia Lesmana, Sylvia number 6. Ya, Miss. Jawabannya yang mana? Lanjut. Sebentar, Miss. Baca pertanyaannya dulu. Ya, baca aja dulu ya. Eh, yang D, Miss. The town of Avonlea. Avonlea. Kenapa yang C? Kalau di situ dijelasin si Ani ini nggak tinggal di kota itu, Miss. Iya, jadi yang ditanya ialah in the books, ya kan? Di dalam buku Anda, the main character lives in, gitu kan? Nah, ternyata the main character ini artinya sama dengan apa? Tokoh utamanya. Iya. Kalau kamu nggak tahu artinya, kamu lanjutin aja. Apa? Bobo. Sebentar ya, 5 menit lagi ya. Oke, baik. Nih, yang ditanya the main character lives in. Tokoh utama. Tadi kata kunci, iya, iya bentar. Iya. Eh, Kalian kerjakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Coba kerjakan dulu sampai nomor 11. Ya, paham? Halo?
Bisa dengar suara Paham, Miss. ya. Kalian kerjakan dulu sampai nomor 11. Nanti Miss kembali lagi kok ya. Miss tidurin bentar boleh ya? Sebentar aja. Bala buatin adik susu ya. Ya, encer yang higienis ya. 123. Ya. Nanti Miss setelah nidurin kita lanjut lagi. Bentar aja ya. Oke, baik. Sebentar ya.